Kenapa harus cari kosan murah? Bukannya saja sudah janji akan menanggung biaya hidup kamu dan memberikan rumah yang layak. Termasuk biaya kuliah kamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir dengan masa depan kamu. Sisil terdiam sejenak. Ia memberanikan diri menatap manik hitam legam lelaki itu hingga tatapan mereka saling mengunci. Tetapi, kemudian Sisil tersadar dan menunduk setelahnya. Begitu perjanjian kita selesai, saya bukan siapa-siapa lagi dalam hidup Mas Juno. Jadi nggak ada kewajiban Mas Juno untuk membiayai saya. Lagi pula, saya nggak enak kalau terlalu banyak ngerepotin. Kalimat sederhana yang mendesis pelan itu membuat hati Juno bak diremas kuat. Mengingatkannya akan perjanjian yang ia buat sendiri. Sebuah perjanjian yang menciptakan benteng kokoh di antara mereka. Tapi itu kan sudah bagian dari perjanjian kita. Tapi, begitu perjanjian kita selesai, Mas Juno akan menikah dengan Bu Alia. Saya nggak enak ambil nafkah dari suami orang. Juno terdiam seketika. Pikirannya terpaku pada kalimat, menikah dengan Alia. Jika dulu ia memiliki keyakinan besar bahwa Alia adalah pilihan terakhir dan akan membangun keluarga dengan kekasihnya itu, entah mengapa sekarang hatinya justru meragu. Terlebih, belakangan ini ia merasa tak lagi memiliki kecocokan dengan wanita yang telah 2 tahun berpacaran dengannya itu. Dari segi fisik, Alia memang sempurna. Ia juga wanita yang cerdas dan modern. Jauh berbeda dari Sisil yang sederhana dan apa adanya. Namun, gadis sederhana dan apa adanya itu bahkan mampu menundukkan Niko, yang setahu Juno sangat pemilih dalam hal jodoh. Saya mau ke atas dulu, Mas. Ya udah sana, ucapnya pelan. Mata Juno mengikuti langkah sang istri melewati tangga. Ia kembali termenung, menerawang ke beberapa bulan mendatang saat hari perpisahannya dengan Sisil tiba. Juno duduk bersandar pada tempat tidur dengan laptop di pangkuannya. Sejenak ia melirik angka yang ditunjuk jam dinding. Sudah hampir larut malam. Lelaki itu mematikan laptop dan memasukkan ke laci, kemudian melangkah keluar kamar untuk memastikan lampu-lampu utama di rumah sudah padam. Namun, perhatiannya tertuju pada kamar Sisil yang terbuka setengah. Perlahan Juno melangkah ke arah pintu dan melongokkan kepala ke dalam. Untuk kesekian kali ia mendapati Sisil tertidur di lantai dalam balutan mukena. Anak satu ini kenapa selalu ketiduran abis salat? Ia tersenyum, lalu melangkah memasuki kamar. Seketika senyum di sudut bibir Juno lenyap saat melihat Sisil tertidur dengan mata yang masih basah. Bekas air mata pada kedua sisi pipinya membuat hati Juno serasa disayat. Juno berjongkok tepat di sisi sang istri. Tangannya terulur mengusap puncak kepala yang tertutupi mukena. Al-Quran di tangan Sisil ia ambil dan pindahkan ke dalam laci. Ibu. Ayah. Suara sesegukan saat Sisil menarik napas menciptakan rasa seperti ditusuk ribuan jarum di dada Juno. Sakit sekali mendengar sisa isak tangis dari gadis yang sedang tertidur itu. Apa aku yang sudah membuat kamu menangis malam ini? Gumam Juno dalam hati, sambil menatap lekat-lekat wajah sendu istrinya. Kembali menarik napas demi mengurai sesak di dada, Juno mengguncang lengan Sisil, sangat pelan. Sisil. Tak ada sahutan. Sisil. Panggilnya lagi, namun Sisil hanya menarik napas, sesegukan lagi. Sementara matanya masih terpejam. Ah, sakit sekali melihatnya seperti ini. Mungkinkah Sisil selalu menangis di malam hari seperti sekarang ini dan memendamnya sendiri? Juno benar-benar dipenuhi rasa bersalah. Akhirnya setelah beberapa saat merenung, Juno memilih memindahkan Sisil. Tangannya yang kekar menyusup di sela lutut dan punggung. Tubuh Sisil begitu ringan, bahkan tidak membutuhkan banyak tenaga untuk mengangkatnya.
Keadaan berbeda sedang dialami Alia. Bohong jika ia tidak syok mengetahui bahwa kekasihnya ternyata telah menjadi suami orang, dan perempuan yang menjadi istrinya adalah murid mereka sendiri. Sejak pulang ke rumah, Alia menghabiskan waktunya di kamar dengan menangis. Sedih, kecewa dan marah ia lampiaskan melalui air mata. Aku harus memikirkan cara untuk membuat Juno terikat sama aku dan meninggalkan Sisil. Gumam wanita itu sembari mengusap lelehan air mata dengan selembar tisu. Tak dapat ia pungkiri, bahwa sikap Juno akhir-akhir ini membuatnya sedikit parno. Ia cemas jika Juno akan meninggalkan dirinya demi Sisil. Bagaimana kalau ada yang tahu hubungan mereka? Aku nggak mau kehilangan kamu, Juno. Wanita cantik itu meraih ponsel, mencari nomor Juno dalam daftar kontak dan melakukan panggilan video. Panggilan pertama tak terjawab. Namun, Alia tak menyerah. Ia akan terus dan terus berusaha hingga belasan kali. Sementara di tempat lain, Juno mendengkus kesal setelah mendapat berondongan panggilan dari sang kekasih. Jujur, malam ini ia merasa benar-benar malas berhubungan dengan wanita itu. Tetapi, Juno tahu betul seperti apa Alia. Ia tak akan berhenti. Ya Al. Ucap Juno sesaat setelah panggilan video itu terhubung. Kamu lagi ngapain, sayang? Tanya wanita itu. Mendengar panggilan sayang yang disematkan Alia membuat Juno merasa risih. Lagi mau tidur. Kenapa video call malam-malam begini? Aku cuma mau memastikan kamu nggak tidur sama Sisil. Ya ampun, segitunya kamu. Apa salahnya? Sekarang kamu berada satu rumah dengan perempuan yang udah halal kamu peluk, Shifem dan S3 entuh. Aku hanya memastikan. Juno mendengkus kasar. Ia arahkan ponselnya ke segala penjuru kamar. Alia baru bernapas lega saat menemukan bahwa Juno memang sendirian di kamar itu. Terus Sisil di mana? Di kamarnya sendirilah. Syukur deh. Kamu itu laki-laki normal yang punya Shahu 4T. Aku nggak mau ya kalau kamu sampai satu kasur sama dia, apalagi kalau sampai, ucapan Alia terpotong di udara. Tiba-tiba layar ponsel yang tadinya dipenuhi oleh wajah Juno berubah gelap. Ada apa di sana? Tanya Alia. Listrik padam, Al. Baru saja Alia akan berbicara, tiba-tiba terdengar suara teriakan melengking. Sisil. Jerit Juno, terdengar jelas dalam pendengaran Alia. Ada apa, Juno? Kenapa? Tak ada jawaban dari Juno. Ponsel ditinggal begitu saja. Ia yakin Juno sedang menyusul istri kecilnya itu. Juno. Juno. Panggil Alia. Napasnya menjadi sangat cepat. Sisil, kamu kenapa? Juno meraba ke sekitar. Padamnya listrik membuat rumah diselimuti kegelapan. Sementara suara jeritan Sisil terus terdengar. Sisil. Tolongin Mas Juno. Jerit Sisil semakin menjadi. Memang kamu kenapa? Tanya Juno semakin panik, sebab Sisil terdengar begitu ketakutan. Tangannya terus meraba ke sekitar. Mencari letak istrinya. Hingga ia dapat menjangkau Sisil, menarik tangan dan memeluk tubuh kecil itu sangat erat. Kamu kenapa? Tenang dulu. Namun, Sisil masih memberontak. Tangannya mengibaskan pakaian yang dikenakannya. Kecoa. Masuk ke baju saya, Mas. Jerit gadis itu. Hah? Bagian mana? Sisil tak menyahut. Ia benar-benar panik. Dan terus memberontak sembari mengibaskan pakaiannya. Berharap binatang menggelikan yang menyusvepe ke pakaiannya segera jatuh. Buk 4 aja bajunya dulu. Usul Juno, namun sepertinya panik membuat Sisil tak dapat menyerap informasi apapun yang terdengar oleh telinganya.
Mendengar jeritan Sisil terus-menerus membuat Juno ikut panik. Ia menelsup 4N tangannya ke dalam pakaian. Berusaha menjangkau makhluk kecil itu. Bahkan jemari Juno sempat salah S3 entuh. Dibilangin buk 4 dulu B4 Junya. Saya juga nggak bakal lihat karena gelap. Dress berbahan satin yang cukup longgar di tubuh Sisil itu terlihat P4S hanya dengan sekali tarik oleh Juno. Kemudian ia hempas ke sembarang arah, lalu memeluk gadis itu untuk menenangkannya. Sisil menjerit dan melompat saat merasakan benda kasar dan sedikit tajam berlari di B3 tis. Gerak tubuh Sisil membuat Juno kehilangan keseimbangan. Keduanya terjerembab. Untung ke tempat tidur. Jika ke lantai Sisil pasti akan mengalami lecet, karena Juno berada tepat di E4 C-nya. Jeritan Sisil terhenti. Kepalanya terbenam di D4 sang suami. Sementara Juno mengusap punggung demi memastikan makhluk kecil mengerikan itu benar-benar sudah tidak ada. Kecoanya masih ada nggak? Udah nggak ada, bisik Sisil pelan. Napas keduanya sangat cepat. Kejadian barusan benar-benar membuat panik. Baru saja Sisil akan mendorong Juno untuk mengurai pelukan, tiba-tiba lampu menyala terang. Mata Juno pun memandang tanpa dapat berkedip. Ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Bisikan Alia tadi kembali terngiang. Menambah gejolak yang tak tertahankan. Sekarang kamu berada satu rumah dengan perempuan yang sudah halal untuk kamu pelvek, C. Fem, bahkan untuk kamu S3 ETVH sekalipun. Jeritan Sisil memenuhi seisi kamar. Tangannya bergerak cepat menutupi bagian D4 sebab mata Juno terpaku di sana. Lelaki itu sampai lupa untuk mengerjapkan mata. Sementara Juno, dalam sepersekian detik hawa sekitar terasa memanas baginya. Jantungnya berdetak cepat dan napasnya seperti tertahan di tenggorokan. Apa yang tersaji di depan mata membuatnya tak berkutik. Berada satu ranjang dengan wanita yang sebenarnya halal untuk ia S3 entuh, namun karena terhalang perjanjian ia hanya dapat menelan selaiva, lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Tak ingin kehilangan kendali atas jiwanya yang bergejolak, Juno segera bangkit. Meraih selimut dan menutupi Sisil. Kecoanya udah gak ada. Ia segera bangkit. Merotasikan pandangan ke setiap sudut kamar demi memastikan makhluk yang membuat Sisil ketakutan itu sudah lenyap. Sisil tak menyahut. Ia terlampau malu untuk sekedar menatap Juno. Apalagi seluruh tubuhnya nyaris terlihat oleh suaminya itu. Saya mau ke kamar. Kamu nggak apa-apa ditinggal di sini, kan? Anggukan kepala dipilih Sisil sebagai jawaban. Kejadian barusan membuatnya merasa seperti kehilangan harta berharga. Tanpa mengulur waktu, Juno segera meninggalkan kamar itu menuju kamarnya sendiri. Terlihat layar ponsel yang tergeletak di tempat tidur masih menyala. Ia hanya melirik sekilas, pada layar tertera puluhan panggilan tak terjawab, yang sudah pasti berasal dari Alia. Jika dulu ia akan menghubungi balik, namun sekarang berbeda. Ia bahkan mengabaikan panggilan kekasihnya itu. Juno menghempas tubuhnya ke ranjang. Menghela napas panjang seraya memejamkan kedua matanya. Berusaha melupakan kejadian tadi. Namun, bayangan Sisil terus saja mengganggu. Wajah polos dan tubuh imut itu menari-nari dalam pikiran. Satu hal yang disadari Juno, Sisil memiliki kulit yang begitu bercahaya, yang selama ini tersembunyi di balik pakaian serba tertutup yang ia kenakan. Sialan. Kenapa kepikiran terus, sih? Tangannya terkepal, melakukan gerakan memukul-mukul jidatnya sendiri. Ia sendiri merasa heran, selama ini berdekatan dengan Alia tidak pernah membuatnya bergejolak seperti sekarang. Padahal jika dilihat dari segi fisik, jelas bahwa Alia lebih unggul dibanding Sisil. Lalu, apa yang membuat Juno begitu terusik oleh Sisil?
Bahkan ia kesulitan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Sial! Sial! Juno bangkit kembali, berjalan ke kamar mandi sambil menyambar sabun cair. Suara azan subuh yang melantun merdu memecah kesunyian pagi, menghentak Sisil yang sedang terlelap dalam tidurnya. Tubuhnya terasa lemas dan sulit untuk melepas kantuk yang masih menyelimuti. Ia memaksa diri untuk bangkit, mengusap wajahnya perlahan, dan menahan kantuk yang tak tertahankan. Setelah peristiwa memalukan semalam, ia mengalami kesulitan untuk tidur dan baru bisa terlelap 2 jam kemudian. Saat keluar dari kamar, pandangannya langsung tertuju pada Juno yang sedang tertidur pulas di atas sofa. Tinggi badan lelaki itu membuat kedua kakinya menjuntai melewati ujung sofa. Kenapa Mas Juno tidur di situ? Ia bergumam pelan. Sisil mendekat dan menatap wajah maskulin itu. Sejenak, ia terpesona oleh ketampanan pria tersebut. Tak peduli dari sudut mana dilihat, Juno memang memiliki paras yang sempurna. Tak heran jika Alia begitu posesif terhadapnya. Mas Juno. Sisil menggoyangkan bahu suaminya dengan lembut. Merasa kasihan jika Juno harus tertidur di sofa yang sempit dan kurang nyaman. Melihat layar ponsel menyala dengan pemberitahuan beberapa pesan dari Alia, Sisil menduga bahwa semalam Juno terlalu larut berbicara dengan kekasihnya itu hingga akhirnya tertidur. Mas Juno. Iya, sayang. Juno bergumam dengan mata masih terpejam. Ada rasa seperti tergores mendengar panggilan sayang yang disematkan Juno. Sudah pasti panggilan manis itu ditujukan untuk Alia. Begitu pikir Sisil, tanpa ia tahu untuk siapa sebenarnya panggilan itu. Tanpa mengganggu tidur lelaki itu, Sisil beranjak ke lantai bawah untuk menyucikan diri. Selepas menjalankan ibadah subuh, Sisil kembali turun ke dapur untuk membuat sarapan. Saat keluar dari kamar tadi, ia tak lagi mendapati Juno di ruang tengah. Sisil baru saja selesai membuat sarapan ketika terdengar suara bel rumah. Mungkin itu Bu Alia, ucap Sisil, bahkan belum melihat siapa yang ada di depan pintu. Suara bel yang terus berbunyi membuat Sisil melangkah menuju pintu. Benar tebakannya bahwa ada Alia di sana. Wanita itu tampak cantik dengan pakaian modis. Juno ada, kan? Tanya wanita itu ketus, tak juga berucap salam. Ada, Kak, jawab Sisil sopan. Tanpa permisi Alia langsung melangkah masuk, ia sengaja menyenggol bahu Sisil dan kemudian berlalu begitu saja. Dia di kamarnya. Alia membalikkan tubuhnya menatap Sisil. Gadis belia itu menyahut dengan anggukan kepala. Ya udah, saya mau ke atas dulu. Baru saja Alia akan menjejaki anak tangga pertama, Juno sudah terlihat menuruni tangga. Hai, sayang, sapa Alia dengan suara yang lantang, seolah sengaja untuk diperdengarkan kepada Sisil. Kamu ngapain pagi-pagi di sini? Bibir Alia mengerucut menunjukkan ekspresi kesal. Bukannya menyambut, Juno malah menunjukkan sikap ketus. Ingin menunjukkan seperti apa posisinya di hati Juno, Alia pun segera merangkul lengan kekasihnya dengan manja. Aku sengaja datang lebih pagi karena pengen sarapan sama kamu. Ia menunjuk ke arah meja, di mana 2 kotak makanan tersaji. Hanya 2, artinya hanya untuk dirinya dan Juno. Kamu nggak perlu repot-repot, Al. Sisil biasanya buat sarapan, kok. Tapi pagi ini aku pengen sarapan bareng kamu, balasnya sumringah, seraya menggandeng sang kekasih menuju meja makan. Sejenak, Juno melirik ke arah Sisil yang sedang berdiri membelakangi mereka sambil mencuci peralatan masak. Pandangan Juno kemudian tertuju pada sepiring nasi goreng buatan Sisil, dan juga kotak makanan berisi bubur ayam yang dibawa Alia. Kita makan, yuk. Itu bubur ayam favorit kamu loh. Ini buat Sisil aja, iya. Aku lagi nggak mau makan bubur ayam. Aku kan beli itu buat kamu, bukan buat Sisil.
Lagian kamu nggak menghargai aku banget, udah capek-capek bawain kamu sarapan malah nggak dimakan. Omel Alia panjang lebar. Namun, Juno tak begitu peduli dengan ucapan Alia. Ia menyantap sepiring nasi goreng buatan Sisil dengan lahap, dan sama sekali tak menyentuh bubur ayam dari Alia. Juno baru saja selesai sarapan saat bel rumah kembali terdengar. Sisil segera beranjak menuju pintu. Nico ada di sana dengan senyum lebar. "Assalamualaikum, Sisil." "Waalaikumsalam," balas Sisil singkat, seraya mengulas senyum tipis. "Gimana keadaan kamu pagi ini? Baik kan?" tanya lelaki itu. "Alhamdulillah, baik kan, Kak." "Silahkan masuk, Om Juno ada di dalam." "Makasih, Sisil." Nico melenggang dengan santai menuju ruangan di mana Alia dan Juno sedang duduk bersama. Sementara Sisil memilih pergi ke kamar untuk bersiap-siap untuk ke sekolah. "Wui rajin banget dua sejoli pagi-pagi sarapan bareng," kelakar Nico, menatap Juno dan Alia bergantian. "Hai, Nick. Tumben kamu datang pagi," balas Alia. "Tadinya mau nyamperin Juno aja. Tapi, sekalian mau lihat keadaan Sisil. Tadi aku lihat Sisil udah sehat, jadi bisa sekolah, kan?" "Bisa kayaknya," balas Alia. Kehadiran Nico seolah membawa angin segar baginya. Ia pikir bisa memanfaatkan keadaan ini untuk mendekatkan Sisil dengan Nico, sekaligus memberi jarak antara Sisil dari Juno. "Juno, kita berangkat bareng, iya. Tadi aku kesini pakai taksi online," pinta Alia. "Terus Sisil gimana?" Juno menatap wanita itu. Membuat Alia melirik Nico dengan senyuman. "Kan ada Nico. Sisil bisa ke sekolah bareng Nico. Kamu bawa mobil kan, Nick?" Mendadak persediaan oksigen di sekitar terasa berkurang bagi Juno. Ia sampai tersedak kopi hitam yang baru ditenggaknya. "Bisa juga sih. Sisil bisa berangkat sama aku aja, jadi kamu bisa bareng Alia." Juno masih terdiam. Matanya melirik ke arah tangga, di mana Sisil baru saja turun dengan seragam sekolahnya. "Sisil, kamu nggak keberatan kalau pagi ini berangkat ke sekolah bareng Nico, kan?" "Soalnya Juno mau bareng saya," ucap Alia kepada gadis belia itu. "Nggak apa-apa, Kak," balas Sisil. Membuat tangan Juno terkepal di bawah meja. Motor sport yang dikendarai Juno melaju pelan di jalanan pagi itu. Matanya terus tertuju pada mobil Nico yang melaju di depan. Sementara Alia tampak berpuas diri. Ia melingkarkan kedua tangannya ke pinggang sang kekasih sebagai bentuk kepemilikan. "Aku rasa Nico itu suka sama Sisil, deh," bisik wanita itu. Juno tak menyahut. Ia menggenggam setir dengan kencang. Seperti sedang meremasnya. "Bagus deh kalau Nico suka sama Sisil, jadi beban kamu sedikit berkurang," tambah Alia. "Beban berkurang?" Justru ucapan Alia tadi membawa beban berat di hati kekasihnya itu. Juno membuang napas kasar. Tatapan tajam ia arahkan pada kendaraan di depannya. Alia menyandarkan dagunya ke bahu Juno, lalu berbisik, "Setelah kelulusan nanti, kamu bisa lepas dari tanggung jawab atas Sisil. Setelah kamu cerai dari dia, Nico pasti akan deketin Sisil dan melamar dia." Pikiran Juno melanglang buana. Entah mengapa hatinya terasa berat membayangkan Nico bersanding dengan Sisil di pelaminan, atau menghabiskan malam bersama. "Kok dari tadi kamu diam aja, sih? Aku tanya, menurut kamu gimana?" ucap Alia, sedikit mendesak. "Alia, kamu berisik banget dari tadi. Diam, atau aku turunin kamu di sini," bentak Juno. Membuat Alia tersentak.